Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama memohon maaf kepada adik-adik semuanya. Terlambat 3 menit. Sudah berusaha dikejar dari Masjid Geger Kalong karena di sana pun sedang ada acara, banyak tamu yang hadir, ada pelatihan sehingga harus berbagi. Dimaafkan adik-adik. Ya, mohon maaf, harusnya jam 5 tepat acara ini dimulai. Telat 1 jam, telat setengah jam, telat semenit sama, yaitu telat. Tidak boleh dianggap sesuatu yang biasa. Kita tidak boleh melanggar komitmen kita. Adik-adik juga begitu, ya. Pantang bagi kita untuk menganggap remeh waktu. Alhamdulillah. Yang kedua, mohon maaf nih suaranya serak begini. Mungkin hak tubuh untuk istirahat agak kurang dipenuhi, sehingga Allah yang menguasai tubuh ini memberikan peringatan serak. Tubuh ini ciptaan Allah, tubuh ini milik Allah. Tubuh kita ini setiap saat ada dalam pengawasan Allah. Setiap saat tubuh ini dikuasai oleh Allah. Apakah ada sesaat saja dalam hidup ini kita lepas dari kekuasaan Allah? Mana jawabannya adik-adik? Apakah pernah ada sesaat saja tubuh ini lepas dari pengawasan Allah? Kita coba ulangi ya. Tubuh ini ciptaan siapa? Tubuh kita ini sesungguhnya milik siapa? Benar. Tubuh ini ciptaan Allah, tubuh ini milik Allah. Milik kita bukan tubuh ini. Maka kalau Allah takdirkan sesuatu kepada diri kita, pasti terjadi. Kalau ini milik saya, lehernya, tenggorokannya, tidak usah pakai serak begini. Tapi karena ini milik Allah, Allah berbuat apa yang dikehendakinya, dan apapun yang dikehendaki Allah bagi orang beriman, pasti kebaikan. Tidak fokus. Fokus. Orang tidak sukses bukan karena kurang cerdas, tapi karena kurang kurang fokus. Pemanah tidak fokus, kena kesasaran tidak? Tidak. Adik-adik duduk di sini tapi tidak fokus, tidak akan diberikan oleh Allah ilmunya. Orang bukan kurang cerdas, tapi kurang jawab. Ya, kita bikin kesepakatan dulu ya. Boleh ngobrol, tapi yang ngobrol berdiri. Setuju? Jawab. Ada yang keberatan? Tidak. Kalau yang ngobrolnya kelas 3, baik SMP, SMA, SMK,
berarti berdiri di dalam kolam ini. Setuju? Ada yang keberatan? Itu kesepakatan kita. Di sini tidak ada hukuman. Yang ada adalah setiap orang mempertanggungjawabkan pilihannya. Kalau mau milih ngobrol dan ngobrolannya sia-sia, maka sama dengan memilih berdiri dan di kolam. AA tidak menghukum, tapi AA akan mempersilahkan setiap orang mempertanggungjawabkan pilihannya. Yang kedua, mungkin kalau ada yang ngobrol nih, aturan dulu ya. Diulangi lagi. Mungkin ada yang ngobrol, obrolannya penting, darurat, silakan. Itu tidak termasuk yang disanksi atau mempertanggungjawabkan harus berdiri. Yang buruk adalah dia ngobrol dan tidak ngacung, tidak ngaku. Kalau tidak ngaku berarti dia pembohong, berarti dia pengecut, tidak boleh. Jadi kalau kita salah, ngaku saja. Paling disuruh berdiri atau masuk ke kolam, benar? Tapi kalau tidak ngaku, pengecut, memalukan. Jadi orang pengecut, aib, memalukan. Tanggung jawab saja. Ya. Apa kalau kita ngaku konsekuensinya? Dianiaya? Jawab. Dikelitikin sampai ngompol? Dimarah, dimaki-maki? Tidak. Saya barusan ngobrol. Kenapa dek ngobrol? Ya barusan saya iseng ngobrol. Siap saya salah. Saya siap bertanggung jawab. Ya paling silakan. Adek mau kemana? Mau ke kolam. Kenapa? Saya kelas 3. Kalau orang salah ngaku, keren tidak? Jawab. Kita hormat tidak? Respect tidak? Jawabannya kurang mantap. Respect tidak? Bandingkan dengan yang tidak ngaku. Dia bikin salah, dia diam aja. Pengecut bukan? Memalukan tidak? Aib. Apalagi kita lelaki. Tidak ada lelaki pengecut. Memalukan. Siapapun yang berbuat harus berani bertanggung jawab. Siap santri? Baik. Kita kembali ke pokok bahasan ya. Adik-adik ingin sukses? Sukses itu apa? Mana suaranya? Sukses itu apa? Masuk surga itu sukses. Dunia ini adalah tempat ujian. Dunia ini hanya mampir. Dunia ini sepenuhnya ujian. Dunia ini hanya mampir. Bukan di sini tempat kita yang sesungguhnya. Jadi jangan habis-habisan untuk ngejar dunia sampai lupa akhirat. Tidak. Bagi kita, goal kita yang utama masuk surga, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, Tuhan kita, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan para sahabat, kita berkumpul di surga dengan ibu, bapak, keluarga, adik, kakak, sebanyak-banyak hamba Allah. Itulah yang harus terus ada dalam pikiran kita. Dunia hanya mampir, sepenuhnya adalah ujian. Dihina ujian, dipuji tidak punya uang, banyak uang, sakit, sehat, bagus. Hidup ini adalah bagaimana lulus ujian dunia. Bagaimana cara menyikapi ujian hidup ini supaya ujian hidup ini senantiasa ditolong oleh Allah. Kuncinya adalah jadi ahli
takwa. Jadi di dunia ini ujian, tapi ada orang yang ditolong terus oleh Allah menghadapi ujian. Bedanya ujian sekolah dengan ujian hidup. Tunggu dulu. Boleh minum? Maaf ya, di ruangan ini cuma satu gelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kucing minum, monyet minum, kita minum. Apa yang membedakan? Cara minum, niatnya. Kucing minum karena, monyet minum karena, kita minum sebagai ibadah. Apa syarat ibadah? Syarat amal soleh 2. 1 niat, 2 cara. Saya niat minum, semoga air ini bisa menguatkan tubuh, menyehatkan tubuh untuk bisa mengabdi ke Allah. Caranya 1 pakai tangan kanan, 2 usahakan duduk. Bolehkah minum sambil berdiri? Boleh, tetapi yang terbaik sambil duduk. Jadi jangan menyalahkan, menghina orang kalau ada satu saat orang minum sambil berdiri. Mungkin beliau belum tahu ilmunya, mungkin beliau kakinya susah ditekuk ya, mungkin keadaan tidak memungkinkan. Pernah juga diriwayatkan minum sambil berdiri, tapi keutamaannya sambil duduk. Pakai tangan, bolehkah pakai tangan kiri? Kalau yang tidak ada tangan kanan gimana? Kecuali darurat, tidak ada lagi tangan, utamakan tangan kanan. Lalu bagaimana kalau mau minum? Dilihat dulu apa yang mau diminumnya. Jangan-jangan tidak ada airnya, jangan-jangan ada kodok di sini. Dilihat lalu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sunnahnya 3 tegukan. Barusan 1 teguk. Kalau sebelum minum bismillah dengan menyebut nama Allah, minum airnya, kemudian sesudah minum alhamdulillah. Air yang masuk ini diapit oleh 2 asma Allah, 2 menyebut nama Allah. Insya Allah barokah. Airnya mengalir dan akan membuat tubuh ini bisa lebih mudah berbuat kebaikan. Karena kan Allah menyediakan air supaya tubuh ini bisa berbuat ibadah. Benar? Maka kalau minum, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Beda dengan gelegek, gelegek, gelegek. Tidak jadi amal dan mudah bagi Allah. Dibuat kesegrek. Kenapa deh? Jangan lakukan yang tidak ada manfaat. Baik, karena kajian kita kajian tauhid. Maaf ini kepada para pemirsa, orang tua santri dan yang menyimak kajian live ini. Jadi ini kajian hari Ahad ya, ditayangkan dari Pondok Pesantren Darut Tauhid Eko Pesantren 1. Ada berapa eko pesantren? 3. 1 di sini, 1 lagi di atas nanti untuk PDF, dan 1 lagi di Kuningan. Belum lihat adik-adik. Jadi tayangan ini santri yang hadir, santri ikhwan SMP. Acungkan tangan. Kurang mantap. Ulangi. SMP. Bagus. Ulangi, jangan lemot. Kalau bisa cepat kenapa lambat? SMP. Bagus sekali. Terima kasih. Alhamdulillah. SMA. Masya Allah. Terima kasih. SMK.
Kenapa jadi lemot begini? Biasanya sangat disiplin. Ulangi. SMK. Bagus, terima kasih. Ini apa? Baitul Quran. Masya Allah, terima kasih. PDF. Masya Allah, terima kasih. Apa lagi? Ada lagi? SD. Pulang SD. Terima kasih adik-adik. Adik kelihatan tertib. Kalau bisa begini setiap waktu, enak sekali. Jadi kita harus yakin bahwa hidup ini hanya mampir. Sepenuhnya adalah ujian. Ujian apa yang paling berat dalam hidup? Ujian yang paling berat adalah yang paling mudah lupa ke Allah. Mana yang lebih berat? Tidak punya uang, sangat banyak uang. Kenapa? Mudah lupa ke Allah. Ini jerih payah saya, ini perjuangan saya, ini adalah hasil ide saya. Seperti Qarun jatuh. Bukan tidak boleh punya uang, terserah Allah. Mungkin ada di antara kita nanti ditakdirkan kaya raya, ada yang sedang saja, ada yang biasa, ada yang sedikit, ada yang agak kurang. Semuanya bagi orang beriman baik kalau jadi dekat dengan Allah. Coba, apa ujian yang berat dalam hidup? Satu, yang bisa membuat mudah lupa kepada Allah. Yang kedua, ujian yang paling disukai nafsu. Itu dekat, berat. Contoh, AA sering bertanya, sepertiga malam terakhir, apa yang Allah sukai? Tidur atau tahajud? Apa yang disukai nafsu? Tidur atau tahajud? Apa yang disukai santri? Tahadur lagi, tijud. Adik-adik, berat memang. Makanya tahajud itu ujian dari Allah. Sebagian besar tidak lulus. Sepertiga malam terakhir ini, kata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, seperti busur panah ditarik dan kalau dilepas pasti kena. Artinya doa pada waktu Qiyamul Lail, sepertiga malam terakhir, doa dalam tahajud, sesudah tahajud adalah mustajab. Minta apa? Diberi. Doa diijabah. Minta ampun diampuni. Luar biasa, jamuan spesial. Tapi sedikit yang tahajud. Benar. Sebagian besar sepertiga malam terakhir tidur. Ada juga yang tahajud karena disuruh, kepaksa, seadanya, kayak pakai busur panah, cabut begini sambil ngantuk, ya tidak mustajab. Sedekah ujian bukan? Kalau punya uang 2 lembar 60.000, 50 dengan 10, mana yang disedekahkan? 10. Kalau 3 lembar 55.000, 15, 65.000, 3 lembar tuh. Jadinya yang mana? 5.000. Tadi 10 ya, sekarang jadi 5. Ternyata uangnya 67.000, 4 lembar. Jadinya yang mana? Baru rencana aja udah gagal nih kan? Seperti itulah dek. Kita sering kalah karena orang itu
gagal menghadapi hidup ini, dengar adik-adik, gagal menghadapi hidup ini intinya dua penyebabnya. Satu, lemah ilmu pemahaman agamanya. Ulangi, lemah pemahaman agamanya. Jadi dia nggak ngerti, nggak pernah belajar agama, tidak belajar mengenal Allah, tidak mengenal syariat Islam. Pokoknya ilmu agama dia jauh, udah dia ngarang seperti ini. Benar? Dan yang kedua, orang gagal menghadapi hidup ini karena lemah jiwanya, dia kalah oleh nafsunya, kalah oleh syahwat, kalah oleh amarah, kalah oleh malas, kalah oleh kebusukan hati, kalah oleh cinta dunia. Adik-adik baca berita-berita orang yang ngejungkal, pasti dia kalah, lemah menghadapi nafsunya. Paham adik-adik? Wih, tidak ada tenaga. Paham? Kelihatannya harus dicas dulu ini. Perhatian. Duduk, siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Wah, lumayan ditegakkan badannya. Punten Pak, tamu maaf ini ya, nggak kelihatan ada senior. Saya kira ini kelas berapa gitu, agak lama di dunianya. Lanjut, adik-adik. Jadi hidup ini sepenuhnya siapa yang bakal sukses menghadapi ujian? Orang yang takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar dari persoalan apapun. Jadi solusi itu yang terbaik diberikan kepada ahli jawab. Ulangi, surat apa tadi? At-Tolaq ayat 3, ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki pertolongan yang tidak diduga-duga. Makanya jangan takut menghadapi persoalan hidup ini. Jangan takut menghadapi masa depan. Takutlah tidak ditolong oleh Allah. Katanya nanti masa depan akan terjadi era teknologi yang luar biasa. Sekarang ChatGPT saja, AI, begitu cerdasnya, melampaui. Jangan takut, semuanya ciptaan Allah. Kalau kita disukai Allah, Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Jangan takut menghadapi persoalan hidup. Takutlah jauh dari pertolongan Allah. Kalau Allah bikin mudah, mudah tidak? Jawab. Kalau Allah tidak menolong, mudah tidak? Tidak bisa. Baca surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Sekiranya Allah menimpakan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan kecuali Allah. Dia Allah. Jadi jangan takut. Mau masalah ekonomi, masalah politik, masalah teknologi, apapun yang akan kita hadapi, Allah Maha Tahu. Allah penguasa segala-galanya. Allah penentu segala-galanya. Allah Maha Baik. Allah Maha Penyayang. Tidak akan mengecewakan orang-orang yang beriman. Jadi senjata menghadapi persoalan apapun dalam hidup ini adalah takwa. Jelas? Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisimu, di
pahala di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Nah, supaya takwa kuncinya dua tadi. Satu, selalu berusaha paham agama, dan yang kedua, mujahadah, melakukan apa yang Allah sukai dan meninggalkan apa yang tidak Allah sukai. Gitu hidup sederhana.